Oke Pak Bayu, ini sudah mulai merekam nggih. Kita mulai Oke, nggih Pak. ya siap. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Bu Pipit. Gimana Apa sehat Bu? kabarnya hari ini? Wah, Saya sehat, alhamdulillah. ya kalau saya ya alhamdulillah masih diberikan rasa untuk mensyukuri nikmat dengan Ya, adanya batuk-batuk Pak. Enggak apa-apa tapi nggak apa-apa Bu. gimana? Pak Bayu kemarin membuat janji pertemuan dengan saya itu ada apa? Ya, sebelumnya makasih ya Bu ya ini sudah menyempatkan untuk ngobrol sama saya walaupun ya maaf loh Bu ini ganggu jenengan mungkin kondisinya agak Tidak ya kurang Pak, enggak sehat. apa-apa. Ini saya itu ya emang lagi banyak kepikiran Bu sama pekerjaan. Ya jadi kan jenengan kan tahu kan Bu, saya itu guru PJOK dan juga banyak tugas tambahan. Nah, itu saya tuh kayak merasa punya problem di pembelajaran saya, terutama itu dalam ya kelengkapan sarpras di sekolah saya, Bu. Karena jenengan juga tahu kan, Bu, sekolah saya itu muridnya sedikit, dana bosnya sedikit. Ini alat olahraganya tuh kurang memadai, Bu. Dikit, bahkan mungkin banyak yang nggak ada. Ini saya ya itu kepikiran itu gimana nanti pembelajaran saya gitu. Oh, ya, berarti Pak Bayu ini sedang galau gelisah ya kan dalam proses pembelajaran karena minimnya nggih Pak, minimnya sarana prasarana dalam proses pembelajaran secara Pak Bayu ini adalah guru PJOK nggih Pak. Nah, jadi Iya, Bu. guru PJOK itu ketika dalam proses pengajarannya tidak memakai alat itu jadi mungkin rasa gimana gitu nggih Pak, Nah, kurang sempurna gitu itu nggih. dia, itu Nah, dia. itu juga dikarenakan proses apa ya Pak, pembiayaan ketika untuk membeli alat-alatnya itu juga terbatas nih Pak. Karena Betul, semua betul. sekarang untuk pengeluaran dana bos juga dibatasi nih Pak. Iya, Kemudian muridnya juga berbatas, jadinya Pak Bayu juga merasa kesulitan nih untuk mendapatkan alat-alat betul, yang sempurna untuk proses betul. pembelajarannya. Iya. Dengan gelisahnya Pak Bayu ini kira-kira Pak Bayu punya sebuah harapan apa Pak dari permasalahan ini? Kira-kira harapannya itu apa dulu Pak Bayu? Baik. Kalau harapan saya ya, Bu, ya saya berharap pembelajaran saya itu juga tidak terkendala nantinya karena dengan keterbatasan alat ini, tapi harapan yang paling utama itu ya karena walau bagaimanapun alat sarpras ini sangat penting untuk PJOK itu vital sih Bu kalau menurut saya. Karena kan yang namanya di lapangan itu anak-anak harus gerak dan yang namanya gerak itu ya butuh sarana. Beda kalau di kelas mungkin bisa dikasih lihat video tentang tata surya aja udah tahu oh itu planet Jupiter, nggak harus ke planet Jupiter beneran kan Bu. Tapi kan kalau saya Iya, yang namanya gerak ya harus gerak beneran dong, masa geraknya cuma membayangkan. Nah, di sini kan artinya saya pengennya nanti ya bisalah tercukupi sarana prasarananya entah ya gimana tapi intinya saya pengennya itu supaya pembelajaran saya lebih baik, lebih lancar dan bisa mencapai tujuan pembelajaran, Bu. iya. Tapi ya itu Dengan tadi harapan, dananya nggih, terbatas. nggih. Dengan harapan ya Pak Bayu tadi harapannya Iya, dalam proses pembelajarannya bisa berjalan dengan anak-anak bisa aktif, ya, kemudian tercukupinya alat-alat apa sarana prasarana olahraganya bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya harapannya itu kira-kira Pak Bayu itu punya sebuah rencana tidak? Dari harapan ada sebuah rencana enggak Pak Bayu? Kira-kira oke, dengan adanya kendala tadi rencananya gitu apa Pak Bayu untuk oke. Hmm, Gimana ya, Bu? Ya saya sendiri juga masih bingung itu, Bu. Kalau ya ini gimana caranya biar alat-alat ini yang sangat minim ini nanti bisa terpenuhi itu memang ya saya masih galau ini. Tapi kalau rencana untuk ya pembelajarannya paling enggak saya itu ya mungkin dengan lebih kreatif sih Bu dalam memanfaatkan alat yang ada
katakanlah ya mungkin cuma punya bola satu dipakai untuk satu kelas itu ya saya sih berusaha untuk bisa membuat model pembelajaran yang mengakomodasi itu. Jadi satu bola bisa dipakai bersama-sama. Cuman ya tetap aja Bu, kadang solusinya seperti itu kurang maksimal. Karena ya ketika peralatannya hanya terbatas, kemudian dipakai bersama-sama banyak anak, rebutan, itu kan juga biasanya yang itu aja yang nantinya bisa menikmati peralatannya. Anak-anak yang mungkin cenderung kurang aktif ya dia nggak berani Bu mau minjem alat itu takut sama anak-anak yang memang dia aktif pegang bola terus gitu. Nah, itu rencananya sih satu ya itu tadi membuat pembelajaran yang bisa memanfaatkan apa yang ada. Cuman ya harapan saya juga masih ini sih Bu, di bagian penyediaan ini loh Bu, saya masih tetap pengen bisa gitu loh Bu. Tapi kendalanya itu tadi, biayanya besar, bosnya nggak ada. Saya mau buat sih Bu sebenarnya. Dulu pernah saya buat alat ketika di sekolah saya yang sebelumnya, sebelum saya di SD Njapoh 2 ini. Cuman ya kendalanya kalau sekarang itu waktu Bu. Saya itu dengan tugas mengajar ditambah tugas tambahan, itu kalau saya mau membuat alat sendirian, itu ya berat karena waktunya terbatas. Sedangkan membuat alat itu prosesnya panjang Bu Pipit. Saya harus ya paling enggak melihat dulu karakteristik alatnya seperti apa, kemudian nanti saya juga kira-kira bahannya yang memungkinkan dengan bahan-bahan yang bekas tentu saja Bu. Nggak mungkin kan beli bahan baku yang apa ya, yang sesuai ya sama aja nanti saya beli alat baru. Jadi ya saya memanfaatkan barang bekas dulu biasanya. Ini juga butuh waktu kan Bu nyari barang bekas seperti ini. Kemudian nanti baru membuatnya, proses membuatnya. Nah ini terus terang saja. Kondisi saya yang sekarang banyaknya tugas tambahan di sekolah itu berat Bu kalau saya harus membuat. Tapi kalau mau minta ke sekolah nggak ada uangnya, repot kan Bu. Sedangkan kalau hanya Iya, alat Pak. yang ada, ya udah, akhirnya tadi seperti saya sampaikan, walau sebisa mungkin saya memodifikasi proses pembelajaran aktif, tetap aja nanti ya kurang maksimal Bu. Kelamaan ngantri nunggu alat, ataupun nanti ya didominasi anak yang itu-itu aja. Gitu sih Bu Pipit. Nih, Iya, Pak Bayu. Tadi ketika alatnya yang terbatas, sedangkan anak-anaknya banyak, jadi iya, kesempatan anak untuk mendapatkan mengulang itu kan tidak sama. Ada anak iya, yang aktif, jadi tidak misalkan dalam sebuah permainan sesuatu itu kan, ketika ada anak yang aktif hanya itu saja, maka iya, anak-anak yang merasa malu benar akan merasa dia tidak akan ikut campur dalam proses pembelajarannya karena dia merasa malu karena sedang alatnya saja terbatas ya Pak. Kemudian betul. ketika akan membuat juga membutuhkan waktu yang Iya, panjang, kemudian membutuhkan biaya juga. Nah, sedangkan Pak Bayu sendiri memiliki tugas tambahan yang dari luar sudah banyak juga nggih Pak, tugas tambahan dari sekolah itu yang disampirkan ke guru-guru nggih. Nah, itu dari kemudian dari eh, itu Pak Bayu tadi kan ada rencana tuh untuk membuat alat. Nah, sudah pernah belum Pak Bayu itu mencoba? Bagaimana kalau Pak Bayu itu melakukan percobaan untuk membuat alat gitu? Ada rencana untuk mencoba tidak Pak Bayu? iya Bu, kalau dulu emang saya sudah pernah buat, tapi kalau di sekolah yang sekarang, ya memang belum sih Bu. Karena memang itu tadi, keterbatasan waktu. Jadi kalau saya sendirian itu memang sulit Bu mau membuat alat, atau mungkin melibatkan guru yang lain juga kayaknya nggak mungkin saya ngerepotin teman-teman yang lain hanya untuk membuat peralatan mata pelajaran saya, apalagi yang lain juga kebanyakan gurunya kan perempuan kan Bu, kan ya Iya. ya walau bagaimanapun bedalah nanti kalau perempuan disuruh buat-buat
gergaji, motong-motong kan repot nanti. Iya, Atau Pak Bayu. atau mungkin kalau Itu anak-anak itu gimana, Pak? gimana ya, anak-anak itu mungkin bisa ya, Bu, ya, daripada saya ngajak guru perempuan, ya mungkin malah saya ngajak anak-anak ya, Bu. Cuman kan ya problemnya kalau ngajak anak-anak nanti ada masalah nggak ya kira-kira? Atau mungkin saya masukkan ke pembelajaran sih ya, Bu, ya. Tadi kan oke oke oke. Tadi kan saya ketika cuma satu bola malah banyak anak yang mungkin kurang aktif juga ya karena berebut. Nah, barangkali mungkin bisa memanfaatkan model proyek mungkin ya, Bu, ya. Oke oke oke. Jadi oke ini masuk rencana ini, Bu, ya ya. Jadi ini mungkin bisa masuk rencana sini. Oke, jadi Nah, barangkali jadi Pak nanti Bayu bisa. ya 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 ya. Nah, Oke, Pak Bayu kan barangkali jadi bisa memasukkan tadi. Nah, betul betul betul, Bu. Ya, jadi kan saya mungkin tetap buat ya, Bu, ya. Karena kan kalau mau pengadaan jelas biayanya besar. Saya mau biayai sendiri ya nggak sanggup saya. Nah, berarti mungkin buat seperti yang dulu pernah saya lakukan di sekolah sebelumnya, cuman kali ini saya melibatkan anak ya, Bu. Barangkali saya masukkan di proses pembelajaran, saya pakai model proyek ya, Bu, berarti ini nanti. Saya bisa pakai model proyek, kemudian sesuai dengan KD-nya, nanti ya ada pembelajaran untuk keterampilan sama nanti juga ada menghasilkan produk pakai barang-barang bekas mungkin malah lebih mudah ya, Bu. Jadi anak-anak yang nyari barang bekas nanti di sekolah sama saya saat pembelajaran bareng-bareng kita pakai model proyek untuk menghasilkan produk itu. Oke, oke. Cuman waktu saya terbatas sih, Bu. Karena kan BCOK itu seminggu cuma satu kali ya. Jadi ini ya mungkin mungkin bisa sih. Cuman ya saya coba pikir-pikir juga ini. Oke, oke, oke. Ya, ya, Pak Bayu. Jadi kan punya rencana nggih, rencana ketika nanti proses pembelajarannya itu menggunakan proyek kan. Nah, dengan melibatkan anak-anak karena ketika melibatkan guru-guru mungkin guru-guru juga memiliki kepentingannya masing-masing betul, nggih, Pak. Bu. Ya, Mau merepotkan teman itu juga agak karena agak susah nggih Pak teman-teman betul. gitu. Jadi kan kalau melibatkan anak dalam proses pembelajarannya mungkin anak akan merasa lebih lebih termotivasi Iya, ketika ada sebuah karya dalam iya, hasil mereka sendiri yang nantinya bisa dipakai gitu nggih Pak nggih tadi. Jadi betul, si anak betul, Bu. nanti bisa dimasukkan dalam pembelajaran berbasis proyek nggih Pak. Jadi Iya, Pak Bayu ini rencananya berencana gitu. menggunakan basis proyek. Nah, nanti kira-kira dari eh, rencana Pak Bayu ini siapa yang nantinya akan bertanggung jawab secara keseluruhan dalam berbasis proyeknya tadi? Oke, Bu. Ya, kalau dengan rencana tadi, saya pikir kan kayaknya agak susah juga ya, Bu, ya, ketika saya cuma memanfaatkan jam PJOK. Nah, ini malah ketika jenengan tanya siapa yang bertanggung jawab, ini beri saya ide baru juga, Bu. Jadi nanti saya bekerja sama dengan guru kelas. Nah, nanti kan kegiatan ini kan diintegrasikan sama pembelajaran mapel yang ada di kelas tematik mungkin ya. Nanti tergantung mereka temanya apa. Saya yakin ya nanti kita diskusi saya dengan guru kelasnya kira-kira produk apa yang nantinya bisa untuk dibuat di mata pelajaran mereka selain tentu saja di mata pelajaran saya. Nah, jadi ini malah sekalian ya guru kelasnya ini juga nanti bisa ikut membantu mengontrol saya sih, Bu. Jadi ketika produknya nggak dibuat-buat karena saya mungkin lupa, nggak Ya, Pak. jadi-jadi, mungkin kelamaan, mereka mungkin nanti bisa ikut mengontrol saya, ya ya, bisa membantu saya, mendisiplinkan saya, Bu, untuk menyelesaikan proyek dengan anak-anak ini. Oke oke, jadi nanti alatnya bisa segera jadi, bisa dimanfaatkan di sekolah. Iya iya, Bu. Iya, Bu, menurut saya butuh bantuan guru kelas juga ini nanti, Bu, sebagai Nah, ya pendamping pendamping proyek. betul Pak Bayu. Nah,
Kan tadi sudah dalam pembuatan proses proyek tadi kan mungkin sudah anak-anak ya yang kita memintai Iya, bantuan dari anak-anak. Nah, nanti kan tentunya kita butuh sebuah pertanggungjawaban di sisi lain pertanggungjawaban dari Pak Bayu sendiri. ya, Tentunya juga butuh bantuan dari orang lain. Mungkin ya betul sekali seperti dikatakan Pak Bayu. Dengan adanya bantuan dari guru kelas mungkin saling bisa mengingatkan, saling bisa mensupport, nah, bisa mengintegrasikan dalam proses pembelajarannya. Jadi eh, bisa berjalan seimbang antara peralatan yang Pak Bayu ingin buat dengan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelasnya. Begitu nggak Pak Bayu? Nah, iya Bu, iya, sekarang kira-kira kalau Pak Bayu sudah menemukan nggih solusinya iya. dari kegelisahannya Pak Bayu tadi, kira-kira kapan Pak Bayu akan melaksanakan pembelajaran yang menurut Pak Bayu itu berbasis proyek tadi Oke Bu, sebagai saya, sarana prasarana. Nggih. ya, kalau saya berharap bisa secepatnya Bu, tapi ya mungkin setelah beberapa minggu masuk mungkin ya Bu ya rencana saya, karena ini ya butuh dulu, persiapan dulu, kira-kira nanti memungkinkan tidak, tapi saya yakin memungkinkan sih ini Bu. Nanti saya perlu diskusi dulu dengan guru kelas, kemudian saya juga tentu saja menggali potensi di anak-anak, mungkin termasuk kira-kira tersedia nggak barang bekasnya, tapi seharusnya tersedia sih kalau menurut pengamatan saya, karena saya dulu juga bisa kok mencari barang-barang bekas itu untuk membuat alat. Jadi ya saya mau melaksanakan ini secepatnya Bu, paling enggak ya di bulan pertama lah, bulan pertama masuk tahun ajaran baru Bu. Saya pengen segera supaya juga nanti bisa segera dimanfaatkan juga alatnya untuk ke depannya. Nggih, Pak Bayu. Nah, sebenarnya problema Pak Bayu itu mungkin juga terjadi di sekolah-sekolah yang lain, nggih, Pak. Banyak sekolah-sekolahan yang mungkin juga kekurangan alat. Nah, dengan yang Pak Bayu katakan tadi bahwa punya planning, rencana, ya kan, kemudian dilaksanakannya yang nantinya pada saat proses pembelajaran yang tahun ajaran ke depan, nggih, Pak, paling enggak ya 1 bulan. Karena butuhnya koordinasi dengan guru kelas, mungkin juga harus memahami karakteristiknya dari anak-anak. Nah, itu memang benar sekali, Pak. Ini justru malah menginspirasi saya juga, Pak. Karena di tempat saya juga mungkin alat-alat yang kami miliki juga terbatas, Pak. Iya, Bahkan iya, iya. untuk kami juga karena murid yang kami miliki kan juga sama, Pak, sekarang untuk sekolah negeri. Jadi dana bos juga kita terbatas, sedangkan alat-alat yang kami miliki juga terbatas. Nah, mungkin dengan yang Pak Bayu lakukan ini mungkin juga membuka inspirasi bagi Oke, guru-guru lainnya, bahkan bagi saya sendiri. Jadi ini juga bagus sekali, Pak, ini karena iya. bisa adanya kolaborasi nggih Pak Bayu dari guru PJOK dan dari guru kelasnya. Jadi ada kolaborasi yang baik ini. Jadi Iya. saya sangat mendukung sekali, Pak. Harapannya nanti mungkin Pak Boy bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain gitu, Pak. Yang saat ini karena Oke, alat yang kurang, amin. akhirnya akhirnya dalam proses pembelajaran yang terjadi ya olahraga hanya itu-itu saja karena alat yang mereka miliki cuma itu. Jadi cuma itu-itu saja. Mereka tidak memanfaatkan adanya apa berbasis proyek seperti yang Pak Bayu rencanakan ini. Nah, mungkin nantinya ini dari apa kalau proyeknya Pak Bayu nanti ini berhasil, nanti bisa dibagikan sama teman-teman, bisa dibagikan dengan yang lain. Sama halnya seperti saya, Pak. Jadi ini sangat menginspirasi sekali, nggih, Pak Bayu, nggih. Jadi, Saya Bu yang mm, malah terinspirasi gara-gara ngobrol sama jenengan ini Bu. Saya bisa muncul tadi pikiran seperti itu. Ya, nggih, kita saling membuka wawasan dan mendapatkan ide-ide yang baru, nggih, Pak, nggih, ke depannya. ya. Dan Pak Bayu sekarang bagaimana perasaannya setelah menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Bayu rasakan, kegalauannya dan solusinya itu juga Pak Bayu sendiri yang menentukan. Bagaimana perasaannya Pak sekarang? Senang sih Bu, lega juga dan yang pasti lebih semangat Bu. Semangat untuk ya menghadapi tahun ajaran baru, semangat untuk nanti menerapkan tadi rencana yang muncul tadi, semoga nanti bisa terrealisasi dan berhasil Bu. Berhasil sesuai tujuan yang saya harapkan di awal tadi.
yaitu bisanya terpenuhi alat di sekolah saya sehingga pembelajaran PJOK bisa maksimal. Ya, senang Bu, ininya lega, senang, bersemangat. Ya Pak Bayu. Nah, kiranya karena waktu juga siang, sudah siang, Pak Bayu juga sudah merasa lega sekarang hatinya, solusinya atas permasalahan Pak Bayu sudah ditemukan. Mungkin kita akhiri dulu percakapan pada siang hari ini. Mungkin lain waktu akan bisa kita tambahkan lagi. Oh ya Pak Siap. Bayu, sebelum saya tutup itu tadi, masih saya ingat masih ada satu lagi nih Pak Bayu. Kira-kira menurut Pak Bayu nanti ya Pak, eh, kalau Pak Bayu itu bisa dinyatakan berhasil itu yang seperti apa? Proses Oke. pembelajarannya tadi loh ya. Jadi kan tadi Iya, Pak Bayu berbasis proyek. Nah, itu bisa diukur tingkat keberhasilannya itu yang seberapa ya? Dan iya bagaimana? Bu. Ya, berhasilnya ketika nanti memang saya melaksanakannya, benar-benar nanti muncul pembelajaran berbasis proyek, anak-anaknya aktif semua, dan yang pasti ya proyeknya, hasil proyeknya ada Bu. Nah, itu saya anggap Oke Pak berhasilnya Bayu. kalau seperti itu. Nah, saya tunggu ya Pak. Nanti kalau kita bisa mungkin kopi darat bisa menghasilkan nanti oh yang seperti ini ya Pak. Jadi bisa nanti diberitahukan ya Pak nggih, kepada saya. Saya tunggu ya Pak hasilnya. Siap Bu Oke. Pipit, siap, Selamat terima siang kasih Pak Bu Bayu. Pipit. Selamat siang Bu Pipit.